Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita Carolina, mahasiswi Universitas Diponegoro, akan menjelaskan materi ekstraksi. Ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu komponen dari satu zat menggunakan zat lain yang melibatkan dua fase berbeda. Pemisahan terjadi atas dasar kemampuan larut yang berbeda dari komponen dalam campuran. Adapun macam-macam metode ekstraksi diantaranya, yang pertama, ekstraksi bertahap, yang kedua, ekstraksi kontinu, yang ketiga, ekstraksi kontinu berlawanan arah. Ekstraksi bertahap. Pada ekstraksi bertahap, partikel padat dikontakkan dengan pelarut murni hingga mencapai kesetimbangan, kemudian partikel padat dikeringkan dari pelarut. Selanjutnya, terdapat ekstraksi kontinu. Pada ekstraksi kontinu, pelarut dikontakkan berkali-kali, contoh soklet ekstraktor. Dan yang terakhir adalah ekstraksi kontinu berlawanan arah. Pada ekstraksi kontinu berlawanan arah, pelarut tahap 1 berlawanan arah dengan pelarut kedua, begitupun seterusnya. Ekstraksi bertahap merupakan cara yang paling sederhana. Caranya cukup dengan menambahkan pelarut pengekstraksi yang tidak bercampur dengan pelarut semula, kemudian dilakukan pengocokan sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi zat yang akan diekstraksi pada kedua lapisan. Setelah ini tercapai, lapisan didiamkan dan dipisahkan. Ekstraksi kontinu digunakan bila perbandingan distribusi relatif kecil, sehingga untuk pemisahan yang kuantitatif diperlukan beberapa tahap ekstraksi. Efisiensi yang tinggi pada ekstraksi tergantung pada viskositas fase dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecepatan tercapainya suatu kesetimbangan. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan luas kontak yang besar. Ekstraksi kontinu berlawanan arah. Pada ekstraksi kontinu berlawanan arah, fase cair pengekstraksi dialirkan dengan arah yang berlawanan dengan larutan yang mengandung zat yang akan diekstraksi. Biasanya digunakan untuk pemisahan zat, isolasi, atau pemurnian. Sangat penting untuk fraksionasi senyawa organik, tetapi kurang bermanfaat untuk senyawa-senyawa anorganik. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama adalah suhu ekstraksi, lalu perbedaan konsentrasi, viskositas pelarut, luas permukaan interfase, laju ekstraksi pelarut, dan koefisien transfer massa. Ekstraksi dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama ekstraksi cair-cair dan yang kedua adalah ekstraksi padat cair. Pada ekstraksi cair-cair dioperasikan pada suhu yang rendah. Lalu terjadi perpindahan solubel komponen antar liquid yang berbeda. Kemudian membutuhkan dua fase, yakni immiscible atau partially miscible liquid. Adapun prinsip kerjanya yakni menggunakan affinity komponen yang berbeda. Lalu ada ekstraksi padat cair. Dioperasikan pada suhu yang rendah, menggunakan liquid untuk mengekstrak komponen dari solid, lalu terjadi transfer soluble komponen dari solid ke liquid, dan membutuhkan dua fase juga, yakni solid dan liquid. Adapun prinsip kerjanya yakni menggunakan solubilitas komponen. Ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair adalah transfer difusi komponen terlarut dari padatan inert ke dalam pelarutnya, atau digunakan untuk memisahkan analit yang terdapat pada padatan menggunakan pelarut organik. Proses ini merupakan proses yang bersifat fisik, karena komponen yang terlarut kemudian dikembalikan lagi ke keadaan semula tanpa mengalami perubahan kimiawi. Difusi yakni solvent harus berdifusi ke dalam solid untuk melarutkan solut. Solubilitas yang tinggi mempermudah ekstraksi, dan kesetimbangan kimia adalah saat tidak ada perubahan lagi konsentrasi solut pada solid dan solvent. Metode-metode pada ekstraksi antara lain mekanis, kimiawi, dan biologi.
Mekanis adalah pemisahan komponen dari suatu sistem bahan dengan menggunakan gaya mekanis. Kemudian, kimiawi. Kimiawi adalah metode ekstraksi dengan menambahkan pelarut untuk mendapatkan solut dari suatu bahan yang diekstrak. Kemudian terdapat ekstraksi biologi atau bioleasing, merupakan metode ekstraksi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menarik komponen atau solut tertentu dari bahan yang akan diekstrak. Adapun pada prinsip metode mekanis adalah mengeluarkan cairan sel dari dinding sel bahan padat sehingga mendorong cairan terpisah dan keluar dari sistem-sistem padat cair, dipengaruhi oleh tahanan, waktu, dan besar tekanan. Dan yang terakhir adalah terdapat metode kimiawi. Pada metode kimiawi, pelarut yang digunakan dapat berupa pelarut organik atau air, terdiri dari maserasi, perkolasi, refluksi, dan sohletasi. Selanjutnya yang ketiga yakni metode biologi. Adapun prinsip kerjanya yakni memanfaatkan mikroorganisme. Manfaatan untuk mengekstrak komponen logam limbah industri atau elektronik. Bakterinya yang digunakan adalah kelompok Acidophilus dan Chemolithotropis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yakni yang pertama, suhu, kedua adalah ukuran bahan, ketiga adalah nilai pH, keempat adalah jumlah mikroorganisme, dan yang terakhir adalah konsentrasi Fe2+. Selanjutnya terdapat ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair adalah solut dipisahkan dari cairan pembawa dengan menggunakan solvent cair. Syarat cairan pembawa adalah heterogen, yang mana tidak saling mencampur. Kemudian jika dipisahkan terdapat dua fase, yaitu fase diluen atau rafinat dan fase solvent atau ekstrak. Proses cair-cair digunakan secara teknis dalam skala besar untuk memperoleh vitamin, antibiotik, bahan penyedap, produk minyak bumi dan garam serta logam, dan proses pembersihan air limbah. Lalu, pada saat pencampuran terjadi perpindahan massa, yakni ekstrak meninggalkan pelarut 1 atau media pembawa dan masuk ke pelarut 2 atau disebut media ekstraksi. Lalu ada syarat-syarat seperti bahan ekstraksi dan pelarut tidak saling campur. Syarat-syarat pelarut dalam ekstraksi cair-cair. Yang pertama, kemampuan tinggi melarutkan komponen zat terlarut dalam campuran. Yang kedua, kemampuan tinggi untuk diambil kembali. Yang ketiga, perbedaan berat jenis antara rafinat dan ekstrak lebih besar. Lalu, pelarut dan larutan yang akan diekstraksi tidak mudah bercampur. Kemudian, tidak merusak alat secara korosi. Lalu, tidak mudah bereaksi dengan zat yang akan diekstraksi. Dan yang terakhir yakni tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan ekonomis. Berdasarkan sifat diluen dan solvent, sistem ekstraksi dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, immiscible extraction, yakni solvent dan diluen tidak saling larut. Yang kedua, partially miscible. Solvent sedikit larut dalam diluen dan sebaliknya. Meskipun demikian, campuran ini heterogen. Jika dipisahkan akan terdapat fase diluen dan fase solvent. Agar dapat digunakan kembali, suatu unit ekstraksi selalu diikuti unit pemungutan solvent, seperti gambar yang terlampir. Selanjutnya terdapat ekstraktor. Ditinjau dari cara kontak kedua fase, maka ekstraktor dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kontak kontinu seperti rotary disk kontraktor, packed bags ekstraktor, dan spray tower. Lalu untuk kontak yang bertingkat seperti menara plat atau tray, dan mixer settler. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa.